Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film seluler tahun 2004. Mengisahkan seorang pria yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan wanita yang diculik oleh sekelompok orang. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan ibu dan anak yang sedang berjalan-jalan di perumahan komplek. Si ibu bernama Jessica, dan si anak bernama Ricky. Setibanya di dalam rumah, Jessica nampak bahagia bercengkrama bersama pembantunya. Tak lama kemudian datanglah sekelompok penculik yang diketuai oleh Jason Statham. Setelah selesai menghabisi para pembantu Jessica, John bersama antek-anteknya pun membawa Jessica ke suatu tempat untuk disekap. Singkat cerita, ternyata Jessica dibawa dan disekap di atas loteng rumah kosong. Sebelum pergi, John menghancurkan telepon yang ada di sana, dengan tujuan agar Jessica tidak bisa menghubungi orang lain. Tak lama John pergi, Jessica menghampiri bangkai telepon tadi. Dengan keahliannya, Jessica mencoba merakit ulang telepon itu dengan harapan bisa digunakan. Lalu scene berpindah ke seorang pria bernama Chris Evans. Jika kalian menyadari, Chris Evans merupakan pemeran superhero Captain America. Namun di film ini ia masih muda, dan belum terkenal seperti saat ini. Di film ini ia berperan sebagai Ryan, yang merupakan seorang pemuda nakal yang suka membuat onar. Di saat itu Ryan sedang mencuci mata berjalan-jalan di pinggiran pantai. Namun tak sengaja ia pun bertemu kembali dengan mantan kekasihnya. Kita sebut saja namanya Ayu. Ryan yang belum bisa move on, mencoba merayu Ayu agar bisa balikan dengannya. Ayu pun mau, asalkan Ryan bersedia mengambilkan baju yang tak terpakai di rumahnya untuk ia bagikan kepada pengunjung di sana. Mendengar syaratnya tidak sulit, lantas Ryan langsung memacu gas mobilnya untuk memenuhi syarat dari Ayu. Tak jauh Ryan pergi, tiba-tiba ia mendapat panggilan masuk. Ternyata telepon itu dari Jessica yang berhasil merakit teleponnya, lalu melakukan panggilan acak yang tak sengaja terhubung ke nomornya Ryan. Dengan rasa panik Jessica meminta tolong kepada Ryan untuk dihubungkan kepada polisi karena ia sedang diculik. Awalnya Ryan tak percaya, dan menganggap jika Jessica adalah orang jahil. Namun setelah Jessica menjelaskan jika ia tidak berbohong, akhirnya Ryan percaya, dan berjanji akan melaporkan ke kantor polisi terdekat. Setibanya di kantor polisi, Ryan langsung menyerahkan telepon dari Jessica untuk berbicara langsung dengan inspektur polisi bernama Bob Mooney. Namun di saat itu Pak Mooney tak terlalu memperdulikan Ryan, mengingat jika ia sedang menangani dua kelompok anak STM yang sedang tawuran. Pada saat Jessica memberitahukan nama dan alamat rumahnya, tiba-tiba dua kelompok anak STM itu kembali bentrok, sehingga membuat Pak Mooney teralihkan perhatiannya. Pak Mooney pun menyuruh Ryan untuk melaporkan ke bagian pembunuhan di lantai atas. Namun baru naik beberapa tangga sinyal Jessica melemah. Jessica pun menyuruh Ryan untuk berhenti. Jika tidak, maka telepon mereka akan terputus. Di tengah perbincangan tiba-tiba John kembali masuk untuk mengecek Jessica. Dengan cepat Jessica menyembunyikan telepon sembari mengalihkan perhatian John. Pada saat itu John sangat marah sembari menginterogasi Jessica. John menanyakan barang yang telah dicuri oleh suami Jessica. Jessica yang tak mengetahui apa-apa hanya bisa berkilah jika John telah salah menculik orang. Namun John tak peduli dan mengancam akan menculik dan membunuh anak Jessica jika tak memberikan barang yang ia inginkan. Ryan yang mendengar pembicaraan mereka pun akhirnya percaya 100% jika Jessica diculik. Dengan cepat Ryan segera pergi ke sekolahan, karena Jessica memohon kepada Ryan untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Dengan arahan dari Jessica, Ryan dengan mode kesetanan menuju sekolah yang dimaksud. Setibanya di sekolahan anaknya Jessica, Ryan terkejut melihat jika anaknya Jessica telah berhasil diculik oleh anak buahnya John. Dengan rasa panik Ryan meminjam mobil security sekolah untuk menyelamatkan anaknya Jessica. Namun karena terjebak macet, alhasil Ryan harus kehilangan jejak dari anak buah John. Tak sampai di situ saja, di sini baterai HP Ryan tiba-tiba lowbat dan akan mati. Apabila itu terjadi, maka Ryan maupun Jessica tidak bisa menghubungi satu sama lain. Tak ingin itu terjadi,
Ryan pun bergegas memasuki counter HP untuk membeli charger. Kesialan pun dialami oleh Ryan, di mana counter itu sangat ramai pembeli hingga disuruh untuk antri. Tak ada pilihan, akhirnya Ryan dengan nekat menakuti penjaga counter agar memberikannya charger HP. Setelah berhasil mendapatkan charger yang ia inginkan, Ryan kembali melanjutkan teleponnya dengan Jessica. Namun lagi-lagi John kembali masuk dan mengancam Jessica untuk memberitahukan di mana lokasi suaminya. Jika tidak, maka ia akan membunuh anak Jessica yang saat ini sudah ada di tangan mereka. Karena takut jika anaknya akan dibunuh, lantas Jessica memberitahukan jika terakhir kali suaminya menelpon dan memberitahukan jika ia sedang berada di salah satu kafe di Bandara LA. Ryan yang mendengar pembicaraan mereka pun sangat bingung harus melakukan apa untuk membantu Jessica. Setelah berhasil mendapatkan lokasi suami Jessica, John langsung mengajak semua antek-anteknya untuk OTW menculiknya. Dengan rasa panik, lagi-lagi Jessica meminta tolong dari Ryan untuk menyelamatkan suaminya. Jika saja suaminya berhasil ditangkap dan dibunuh, maka nyawanya bersama sang anak juga akan melayang. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba panggilan mereka teralihkan ke pengguna lain. Dengan nekat Ryan membegal orang itu untuk merebut HP-nya. Tidak hanya itu saja, Ryan juga dengan terpaksa merebut mobil orang itu karena mobilnya hancur ditabrak oleh truk molen. Singkat cerita kini Ryan telah tiba di bandara sembari mencari keberadaan John. Setelah berhasil bertemu, Ryan mencoba menjebak John dengan cara memasukkan senjata ke tas barang milik John. Setelah tas milik John melewati scanner, alhasil scanner itu mendeteksi, dan dengan cepat John bersama anak buahnya ditangkap oleh petugas bandara. Dengan tidak terduga, ternyata John bersama anak buahnya mengeluarkan identitas yang sontak membuat Ryan terkejut. Ternyata John bersama anak buahnya adalah anggota polisi. Dengan identitas itu, jelas membuat John bersama anak buahnya dibebaskan oleh petugas bandara. Jessica pun menyuruh Ryan untuk segera mencari dan menyelamatkan suaminya sebelum didahului oleh John. Atas informasi dari Jessica, Ryan pun berhasil menemukan dan menyelamatkan suaminya Jessica. Namun sialnya lagi-lagi Ryan mendapati masalah. Ternyata ia salah orang. Suami Jessica yang asli ternyata sedang duduk, dan berhasil ditangkap oleh John terlebih dahulu. Pada saat akan membuntuti mereka, Ryan terkejut melihat jika mobilnya diderek oleh petugas. Ryan pun menaiki taksi sembari menunggu info dari Jessica. Setelah John tiba di markasnya, ia langsung mempertemukan Jessica dengan suaminya. Dengan menggunakan kekerasan, John memaksa suami Jessica untuk memberitahukan di mana barang yang ia cari disembunyikan. Karena tak ingin terjadi apa-apa dengan istrinya, alhasil sang suami memberitahukan jika barang yang dicari oleh John ia sembunyikan di salah satu kotak deposito di salah satu bank. Untuk memastikan jika ia tak berbohong, John pun membawa suami Jessica ke bank tersebut. Setelah mereka pergi, Jessica lagi-lagi meminta bantuan Ryan untuk ngerebut barang yang dimaksud terlebih dahulu. Setibanya di bank, Ryan terkejut jika anak buah John telah berhasil mengambil barang itu. Dengan nekat ia merebut barang itu dengan cara kekerasan. John yang tak ingin kehilangan barang itu pun segera memburu Ryan ke atas gedung. Karena terlalu panik, alhasil Ryan tidak sengaja menjatuhkan HP-nya. Dengan begitu, jelas panggilannya dengan Jessica terputus. Namun beruntungnya di sini Ryan berhasil kabur dengan menggunakan perosotan pembuangan sampah. Sesaat hendak pergi, Ryan teringat jika saja ia masih memiliki HP yang memiliki nomor Jessica. HP tersebut berada di dalam mobil yang diderek sebelumnya. Ryan pun segera menuju tempat penderekan untuk mengambil HP itu lagi. Di dalam taksi Ryan sembari mengecek apa isi barang yang diperebutkan oleh John. Ryan pun terkejut melihat jika isinya bukanlah uang maupun narkoba, melainkan hanyalah sebuah handycam. Tak ingin penasaran akhirnya Ryan memeriksa rekaman yang ada di dalam handycam itu. Ryan pun terkejut bukan main. Ternyata isi rekaman itu adalah sebuah aksi perampokan yang dilakukan oleh sekelompok polisi korup yang diketuai oleh John. Scene berpindah ke polisi Mooney yang sedang bersantui bersama istrinya. Pada saat menonton TV, ia terkejut bukan main karena melihat berita tentang Ryan yang banyak membuat aksi kriminal di hari ini. Melihat jika aksi kriminal yang dilakukan oleh Ryan terlihat janggal, akhirnya polisi Mooney turun tangan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pak Mooney mulai dari mengecek rumah Jessica yang sempat ia catat sewaktu Ryan melapor dahulu. Setibanya di rumah Jessica, ia terkejut melihat jika isi rumahnya sangat berantakan seperti ada yang mengobrak-abriknya. Pada saat menyusuri seluk-beluk bagian rumah,
Pak Muni tiba-tiba ditembak oleh betina dari samping. Beruntung Pak Muni berhasil menghindar dan menghabisi betina itu. Pada saat dicek identitasnya, Pak Muni terkejut jikalau betina itu adalah salah satu anggota kepolisian, dan faktanya dia adalah salah satu anak buahnya John. Tak lama kemudian para bantuan pun berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Pak Muni. Pak Muni pun ditemui oleh atasannya yang bernama Jack. Pak Jack bertanya, apakah Pak Muni mengetahui atas kasus ini? Pak Muni yang tak mengetahui apa-apa, lantas mengatakan jika ia sangat bingung atas apa yang ia alami saat ini. Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba ia ditembak dari belakang. Pak Jack pun tersenyum dan langsung menelpon seseorang. Pada pembicaraan itu Pak Jack mengatakan jika petugas wanita mereka telah tewas. Dan faktanya ternyata Pak Jack sedang berbicara dengan John. Ternyata mereka berdua adalah satu komplotan dalam aksi perampokan dahulu. Kembali lagi ke Ryan yang ternyata berhasil merebut kembali mobil bersama HP yang sebelumnya diderek oleh petugas. Dengan HP itu, Ryan langsung mencoba menghubungi Jessica kembali. Namun sialnya telepon itu terhubung ke HP-nya John. Tanpa rasa gentar Ryan mengajak John untuk mengadakan kesepakatan. Ryan menyuruh John untuk melepaskan keluarga Jessica. Sebagai imbalannya ia akan memberikan handycam yang dicarinya. Mendengar hal itu jelas membuat John setuju, dan mengajak bertemu di daerah Santa Monica. Setelah itu John menghubungi Pak Jack untuk membantunya menangkap dan membunuh Ryan yang dianggap sebagai ancaman. Agar Ryan tak curiga, akhirnya Pak Jack mengajak Pak Muni untuk ikut bersamanya, dengan alibi untuk menyelidiki kasus ini. Pak Muni yang penasaran alhasil setuju untuk ikut bersama Pak Jack. Singkat cerita mereka pun bertemu di dermaga daerah Santa Monica. Di sana Ryan menyuruh John untuk melepaskan keluarga Jessica terlebih dahulu. Namun tiba-tiba dari belakang Ryan disergap oleh Ayu yang marah karena Ryan tak menepati janjinya untuk membawakan kaos. Atas keributan itu membuat penyamaran Ryan diketahui oleh Pak Muni bersama Pak Jack. Atas dasar ketidaktahuannya, Pak Muni menyuruh Ryan untuk menceritakan semua apa yang ia ketahui tentang kasus Jessica kepada Pak Jack. Pak Jack pun menyuruh bawahan John untuk membawa Pak Muni ke rumah sakit, sedangkan ia akan membawa Ryan kepada John untuk dibunuh. Setelah bertemu, John langsung menghantam kening Ryan dengan menggunakan kepala botaknya. Setelah itu John langsung memecahkan handycam untuk menghilangkan barang bukti kejahatan mereka. Melihat jika ada kesempatan untuk kabur, Ryan segera melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Berpindah ke Pak Muni yang tak sengaja mendengar percakapan di walkie-talkie milik anak buah John yang mengatakan jika Ryan berhasil kabur. Melihat jika kebusukan mereka telah terbongkar, dengan cepat anak buah John mencoba menghabisi Pak Muni. Namun berkat kodam Pak Muni teramat kuat, alhasil Pak Muni berhasil selamat dan mengalahkan anak buah John. Kembali ke Pak Jack yang berupaya mencari keberadaan Ryan di dalam gudang kosong dekat dermaga. Dengan diam-diam Ryan berhasil melumpuhkan Pak Jack dengan menggunakan papan selancar. Namun dari belakang ternyata ada John yang menyusul, sehingga Ryan pun dihajar secara membabi buta. Pada saat Ryan hendak dieksekusi oleh John, tiba-tiba datanglah Pak Muni yang datang tepat waktu. John yang terpojok mencoba mengelabui Pak Muni dengan kata-katanya. Namun Pak Muni tak bodoh, dan berniat akan menembaknya. Melihat ada kesempatan, John segera kabur dan terjadilah baku tembak. Dengan keahliannya, John berhasil membuat Pak Muni bersama Ryan terpojok, dan menembus kaki Ryan. Untuk mengelabui John, Pak Muni melakukan rencana lain untuk berpisah arah dengan Ryan. Pada saat tegang-tegangnya, Ryan dengan kecerdasannya menelpon HP John, sehingga membuat keberadaan John diketahui dan ditembak secara bertubi-tubi. Dan pada akhirnya si botak seksi pun tewas di tangan aki-aki. Setelah itu Ryan segera bergegas menuju mobil anak buah John yang menawan keluarga Jessica. Pada saat keluarga Jessica hendak dieksekusi, datanglah Ryan yang tepat waktu menghantamnya. Atas keberhasilan itu membuat Jessica sangat terharu, dan sangat berterima kasih kepada Ryan yang telah menyelamatkan nyawa keluarga mereka. Setelah semua polisi dan wartawan berkumpul, Ryan langsung memberikan bukti salinan rekaman kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jack bersama John. Berkat bukti rekaman itu membuat Pak Jack langsung ditawan dan akan dihukum, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film seluler tahun 2004. Seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini.
Sekian dan terima kasih. Salam pempek telok.